juga mulai bicara, Mbak Maya pun, Bunda Maya pun mulai bicara, kan begitu kan. Jadi orang itu yang public figure, public figure mulai bicara, dan juga banyak orang yang mulai akhirnya oh begini, oh Melek begini, mata. mulai melek mata dan mulai memberikan respon-respon yang baik. Kalau kemarin itu kita diserang dengan komentar-komentar negatif, tapi sekarang kita malah didukung oleh komentar-komentar yang positif seperti itu. Ya mungkin aku bisa jawab segini. Jadi sebenarnya kalau bilang kenapa ada transisi perbedaan yang dulu udah banyak banget orang yang tidak suka dengan pronya kontranya adoptif, sekarang sudah mulai berpikir waras. Sekarang mungkin gini, aku kalau flashback yang lalu, jujur ya, maaf ya Teh Ros, karena dulu aku pernah komen juga nggak bagus di setiap kali VT Mbak Ros, sampai aku bilang gini, apaan sih lu perempuan berkacamata nggak jelas tapi ngomongnya tanpa data. Aku pernah ngomong gitu loh, Teh Ros, maaf banget gitu. Jadi aku pengen ngata, kenapa aku bisa ngomong seperti itu kan gini, aku bilang 2024 sampai dengan dimulai Februari Maret sampai dengan Agustus, sumpah itu bener, karena aku berpikir ini ada sosok perempuan yang memang bagus luar biasa mengedukasikan. Aku tuh tidak boleh tutup mata, memang bener untuk Doktif itu bagus banget, aku nggak boleh ketemukan sosok positif beliau. Tapi di lain sisi saya melihat dari mulai traffic itu, dari mulai November, Oktober sampai Desember hingga akhirnya di November Januari 2025 ini aku mikir ini kok semakin kesini makin kesana ya. Artinya ada beberapa hal yang aku berpikir orang awam tidak paham tentang skincarean, kemudian hanya join sebagai netizen yang ikut-ikutan karena aku berpikir sebagai ada pahlawan hero nih yang ikut, akhirnya aku jadi ikut kata. Jadi sebenarnya aku ada beberapa PT juga yang mana PT itu baru 2. Aku menginformasikan bahwasanya ada loh orang yang memang seperti Doktif ini positifnya ada, memang ada, kita nggak boleh menutup mata. Namun ada beberapa hal secara kebenaran yang harus kita perbaiki step by step, yang itulah yang harus kita kerja banget. Karena aku mikir aku pengen aku pengen menghilangkan rasa bersalahku karena ketidaktahuanku, hingga akhirnya aku secara berpikir secara logis, kemudian saya cross check, memilih dan memilah, akhirnya aku paham loh, memang betul dia betul, tapi ada bagian yang memang beliau salah yang harus kita perbaiki. Itu ya PR kita yang harus kita kasih tahu kepada masyarakat gitu. Apakah beliau tidak bagus? Jawabannya bagus, beliau mereview hal-hal yang berkaitan dengan merkuri, kemudian zat berbahaya, itu bagus. Tapi seperti kayak akreditas, kemudian verifikasi, beliau tahu, tapi secara spesifik belum mau menyampaikan kepada kita, padahal beliau tahu. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kita yang menjadi ambigualisme sehingga kita berpikir keras, akhirnya makin kesini makin salah. Hal itulah yang harus dibenarkan begitu. Maaf ya Teh Ros. Mumpung lagi rame, mungkin kita balik bahas tentang skincare aja kali ya. Mumpung lagi rame, dari tadi tuh banyak banget yang nanya overclaim itu apa sih? Sebenarnya ada nggak sih skincare yang overclaim? Tadi juga kan sempat kita diskusi di awal si AA tadi yang iya. Sebenarnya kalau dari peraturan BPOM, overclaim itu nggak ada. Betul. Overclaim maksud Doktif ya. Jadi kayak misalkan skincare itu kan ada kandungannya yang biasa diuji oleh Doktif. Tapi kita perlu tahu bahwa di alam semesta ini pengurangan kadar itu adalah suatu keniscayaan. Jadi pasti suatu kadar itu akan berkurang, apalagi bentuknya itu adalah skincare. Skincare yang kita tahu kan ada serum, ada lotion, ada krim. Itu kan bentuknya cair atau semi solid ya. Bentuk krim itu semi solid atau cair. Itu akan lebih cepat pengurangannya, apalagi jika disimpan di tempat yang tidak benar. Jadi makanya ketika aku menyampaikan bahwa sebenarnya overclaim ini banyak banget faktornya. Betul, salah satunya adalah tadi uji lab yang belum valid. Selain itu juga banyak, bisa jadi nyimpennya nggak benar, bisa jadi dia ketika dia beli itu terus selama perjalanan terpapar sinar matahari atau panas yang berlebih, kita kan juga nggak tahu. Bisa jadi juga ketika formulasinya juga bisa jadi nggak bagus gitu loh. Makanya tadi itu banyak orang yang ngomong akhirnya skincare itu cocok-cocokan. Tuh, mungkin Apoteker Rose secara teknis bisa menambahkan ya. Monggo. Iya, tadi apa yang open cam? Bentar. Overclaim. Oke, iya. Jadi dari definisi klaim itu sendiri kan
kita mengklaim ya, artinya klaim manfaat dong pastinya, gitu. Nah, jadi overclaim adalah suatu bentar ini gimana sih? Ini terdengar ya? Dengar. Kedengaran. Klaim manfaat gitu. Jadi manfaat yang berlebihan, yang diklaim berlebihan tidak sesuai dengan fungsi dari kosmetik atau skincare itu sendiri. Care, skincare, bukan skin heal gitu. Jadi merawat aja. Jadi kulit kita yang sehat itu dirawat supaya tetap sehat. Gitu. Kalau ada fungsi-fungsi kulit yang lagi iritasi, ya itu kan tidak membutuhkan pengobatan ya. Gitu, bukan skincare lagi. Nah, jadi kalau skincare klaimnya adalah merawat. Nah, itulah yang dibilang overclaim. Kalau kita bilang ini akan memutihkan, bikin glowing dalam 1 hari, dalam 2 hari dan seterusnya, itu berlebihan karena produk kosmetika yang diperbolehkan, yang diizinkan BPOM, nggak mungkin. Dari komposisinya nggak mungkin bisa memberikan efek seperti itu. Nah, jadi kalau iklan lebih ke iklan jadinya ya, konten marketingnya itulah yang overclaim. Nah, kalau ada katanya di kemasannya bilangnya ada ini 10%, 5%, tapi kok tidak uji labnya nggak sesuai, itu overclaim. Itu bukan overclaim. Jadi kalau misalnya hasil ujinya itu setelah diproduksi ternyata tidak memenuhi ketentuan tadi, ya, maka itu disebut substandar, bukan overclaim. Jadi mungkin ada kesalahan dalam processingnya gitu. Jadi misalnya ngaduknya kurang rata gitu kan. Jadi ada yang 1 botol ada yang kurang mungkin ya. Jadi itu menunjukkan ada sesuatu dalam processingnya yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi definisi atau istilah overclaim sama substandar itu jadi rancu di sini, gitu. Nah, setelah umur produk bahan kimia tadi pasti akan menurun. Jadi kalau kita mau menyatukan uji lab sebagai kayak identitas atau kualitas dari suatu produk itu nggak pas. Yang pas adalah bentuk grafik. Gitu. Jadi misalnya bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-24 dia kayak gimana, grafiknya gimana. Itu yang lebih jujur. Kalau kita misalkan, saya nih amanah kandungannya itu sesuai gitu. Ya di awal bulan kayak gitu. Ntar di akhir tahun Iya. ya kan itu kan justru itu jadi juga yang aku kritisi. dong. Iya, itu juga yang aku kritisi kayak kenapa sekarang skincare itu berlomba-lomba menunjukkan hasil uji lab yang mana kita nggak tahu hasil uji lab itu dilakukan kapan. Bisa jadi ketika produksi dia uji lab, tapi terus nanti berangsur-angsur ternyata kualitasnya menurun kan kita juga nggak tahu karena uji labnya cuma 1 gitu loh. Dan itu dipakai marketing mungkin sampai selamanya juga kita nggak ngerti kan. Gitu. Jadi ketika hasil uji lab yang sebenarnya nggak valid juga ini itu dijadikan sebagai acuan, itu saya nggak setuju karena itu tadi banyak banget faktor yang menyebabkan kenapa bisa turun kadar, bisa hasil uji labnya nggak sesuai dan lain sebagainya. Apalagi dokter yang jual skincare, apalagi dokter yang menguji labnya itu juga jual skincare ya. Mohon maaf nih kalau aku mau berprasangka buruk kan bisa aja kan. Betul. Itu produk sudah diisi sesuatu. Di sini nggak boleh pakai kata-kata negatif. Hipotensa, ya. Mbak Dewi, Kan aku sebagai berhipotensa bukan berseuzon. Kita takut salah pleset kalimat ya, berhipotensa. Iya. Nanti di record soalnya, takutnya di record terus disebarin, dipotong. Kalimat seuzon mungkin diganti dengan hipotensa atau ini. Ya seperti itu. Jadi maklum ya, namanya netizen kampung, kita kadang-kala punya pikirannya kan juga boleh kayak gitu kan Mas Dedi. Bener. Jadi praduga itu kan ada aja gitu. Praduga itu ada aja begitu. Betul, dan kita juga harus gini loh, ketika kita menyampaikan informasi,
kita harus welcome loh ketika ada informasi yang mana orang itu memberikan saran atau kritikan baik itu positif dan negatif, kita harus tampung. Jangan hanya positif saja, karena sejatinya begini, kalau dirimu hanya ingin positif saja, ketika nanti diberikan masukan negatif, dirimu tidak akan pernah berkembang nantinya dan merasa dirimu adalah paling benar. Ketika diri kita udah merasa paling benar, otomatis junjungan-junjungan inilah yang kita susah untuk memperbaikinya. Begitu dari awal, contoh nih, saya sudah pernah terdoktrin hal demikian. Apakah betul? Beliau memang betul, tapi di balik kebetulan dia itu pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang harus kita luruskan. Begitu. Ini aku belum mulai pintar nih netizen yang saya baca. Bahkan aku tuh awalnya kan ngedukung Doktif ya. Ketika aku tahu bahwa labnya itu belum valid dan belum terakreditasi, aku tuh ngingetin loh ke Doktif, aku DM ke IG dan TikToknya. Tapi mungkin karena pada saat itu beliau juga banyak ya menerima DM, jadi mungkin nggak kebaca. Cuma aku emang dari awal tuh kan ngedukung. Tapi setelah aku ikutin ya, karena tadi seperti yang dibilang Kak Rose bahwa ketika kita itu disenggol, kita kontra terus disenggol kan sama Doktif dan kawan-kawannya, aku tuh jadi kayak makin mengulik-ngulik gitu loh. Doktif ini sebenarnya apa sih, motifnya apa sih? Sampai akhirnya ketemu, oh mungkin yang disampaikan Kak Dewi Persik tadi itu gitu loh. Tapi itu kan asumsi ya, nggak boleh asumsi. Tapi kalau kita lihat di motif awal waktu beliau join di TikTok untuk mengedukasikan, yaitu untuk memberantas brand owner yang melakukan flexing, itu bagus banget loh. Aku dukung itu kalau memang gitu tujuannya, karena saat ini ekonomi lagi sulit, tapi brand owner melakukan flexing itu bagus banget. Tapi kita lihat dong, kalau makin kesini makin kesana itu kan sudah melenceng dan jauh dari niat itu awal. Yang itu harus kita perbaiki untuk koridor awal untuk niat dia, begitu tujuannya. Jadi begini Mas Dedi. Yang pertama, flexing itu tidak ada undang-undang yang melarang ataupun menghukum, ya kan? Itu yang pertama dulu yang harus kita ketahui. Flexing itu tidak ada undang-undang yang melarang, begitu. Katakanlah misalnya si A flexing, begitu, ya kan? Kadang kan beliaunya sendiri tanya, Dok, itu kan cuma konten, begitu, cuma konten. Bagaimana seorang influencer itu masuk di sosial media untuk menarik penonton, kan tentunya dia harus menyajikan pertunjukan-pertunjukan yang menarik supaya dia ditonton oleh masyarakat itu. Ya kan? Selain dengan apa? Dengan ya dibilang flexing, begitu kan? Kalau yang zaman dulu itu kan mungkin pakai atau artis kah untuk mempromosikan produk mereknya, begitu kan? Dan sekarang dengan kemajuan teknologi yang seperti ini, mungkin apalagi dokternya juga masih muda. Nah, bagaimana mereka ini mempromosikan produknya dengan flexing bergaya ini supaya apa ya? Supaya akunnya banyak yang ditonton, banyak yang menonton. Apalagi tipikal Indonesia ini masih mengagumi orang yang kayak sultan begitu. Bener nggak sih? Ayo, bener nggak? Masih mengagumi orang yang sultan? Iya, mungkin ya, mungkin. Artis Raffi Ahmad membelikan anaknya mobil begini, orang semua pada nonton, begitu kan? Orang terkagum-kagum dengan yang namanya sultan begitu. Nah, ini akhirnya walaupun ini akhirnya dijadikan oleh beberapa pemilik brand owner ya untuk flexing begitu kan, belum tentu itu real begitu. Tetapi kan masyarakat ini tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang hanya konten, mereka tidak mengatakan. Dan harusnya kalau kita ini hatinya bersih, orang mau flexing kita tuh nggak pernah iri gitu, benar. Jadi kesimpulan gini, kalau saya lihat ya, jadi gini, apa yang kita lihat di sosial media itu tidaklah sebenarnya. Jadi gini, misal kalaupun saya flexing berarti niat saya itu marketing, berarti secara marketingnya boleh gitu. Namun yang saya lihat mungkin Doktif itu untuk melihat kurangi dong flexingmu secara bagian apa, saya tidak berpihak pada siapapun, ada sisi baiknya juga kalau saya lihat juga ya Dok. Berarti beliau untuk mengurangi kadar untuk flexingmu pada kontennya, kalau menurut saya itu bagus juga. Contoh gini nih, kalau saya lihat di
di TV Mami Soimah itu kalau ngomong sombong banget. Tapi sebenarnya kalau di luar sana dia itu humble dan baik dan ramah. Bener kan? DP kan, Mami DP kan. Dan itu Mami Soimah itu kalau di luar kalau kayak ngejuri itu ngomongnya tinggi. Tapi ketika di luar itu dia itu orang rendah hati. Kemudian dia tidak sombong, dan itu kalau menurut saya mungkin lebih ke strategi marketing setiap orang itu berbeda-beda begitu. Itu yang harus netizen pahami. Brandingannya mereka. Iya. Aku mau nambahin sih, ini juga ada asumsi ya, ini asumsi ya, bukan suzon ya. Jadi kalau misalkan dibanding awalnya memang terlihat oke ya, melawan flexing gitu. Cuma ketika aku tarik ke akhir-akhir ini, ketika marketing flexing itu disalahkan, tapi kok ternyata dia ujung-ujungnya menjelekan produk lain, terus menyodorkan produknya dia dengan kalau aku sih itu kayak mengarah ke black campaign ya. Jadi aku mikirnya gini, dibandingkan dengan flexing, justru malah black campaign ini yang lebih berbahaya gitu. Aku jadi mikirnya kayak gitu. Namun tertutupi dengan nawa itu awalnya itu untuk menghilangkan flexing. Sebenarnya kalau kita paham bagaimana background tujuan sebenarnya itu secara tersirat sebenarnya ada yang itu yang harus kita edukasikan begitu loh. Memang awalnya juga kalau aku secara pribadi awalnya aku mau speak up itu karena yang kayak Kak Geri ngomong tadi ya, bahwa kita semua sebenarnya di sini punya point of view yang mirip, yaitu bahwa dari awal kita nggak keberatan dengan munculnya dia. Tetapi ketika maksudnya ada sesuatu yang kita kritisi dan dia balasnya itu dia bukan cuman defense, tapi dia offense. Maksudnya ada orang yang ketika dikritisi dia defense, kayak aku begini karena ada begini. Tapi ini bukan defensif, ini ofensif gitu. Nah, ketika dia ofensif, aku setuju banget sama Kak Geri ngomong tadi. Ketika dia makin ofensif, aku makin kayak loh kok gini? Kayak apa emangnya kalau kamu salah, kalau ada sesuatu yang perlu dikritisi kan nggak apa-apa. Kayak kamu tuh nggak harus selalu 100% benar gitu. Tapi ketika dia mulai ofensif, nah itu yang bikin orang mulai penasaran. Aku secara pribadi jujur penasaran sampai semuanya yang ada di sini. Mungkin Pak Dedi aku baru ketemu sekarang, tapi kayak APT Rose, Dr. Janet, terus Geri Roksa, semuanya itu akhirnya kelihatan sampai Mami DP pun di-cut kan live-nya, terus pas itu aku kulikin satu-satu kayak kok ternyata, dan aku pikir, aku selalu ngomong ya bahwa kita itu minoritas sebenarnya. Ini udah banyak banget buzzer yang masuk dan udah wajar. Kita sebenarnya di sini udah nggak kaget, pasti semua DM kita udah penuh sama mereka dan udah biasa banget, kayak aku tuh udah biasa banget. Makanya ketika orang bilang Kak nggak takut, biasa, udah biasa itu. Aku pun bukan siapa-siapa, malah macam aku bilang tadi, aku nggak punya brand untuk diriku, jadi aku nggak masalah. Jadi kayak begitu aku pikir ya ini minoritas, tapi mau sampai kapan kita yang minoritas ini dibungkam? Betul. Benar-benar. Kita tuh punya satu paham yang kayak makanya kita harus mulai speak up sekarang gitu kan. Iya, kayak banyak banget orang yang ngomong gini, udahlah yang waras ngalah. Ya mau sampai kapan kita waras terus akhirnya orang-orang yang aneh, yang sedeng, yang menguasai dunia, kan nggak gitu loh. Maksudnya bener sekali. kita juga harus speak up. Meskipun yang view videoku cuman berapa ratus, berapa ribu, I don't care. Iya betul. Betul. Yang penting kita sikapnya itu loh nyampe nggak ke publik gitu. Betul. Dan kita harus menyampaikan apa yang menurut kita itu benar berdasarkan dasarnya ada. Kemudian secara analogika berpikir itu sebenarnya secara tersirat ini sebenarnya ada motif terselubung yang mungkin kita harus pikir secara natural yang memang benarnya kembali kepada nawa itu pertama. Kalau memang nawa itu pertama memang untuk memberantaskan flexing, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita lihat apakah flexing itu mempengaruhi terhadap masyarakat umumnya hingga akhirnya dapat merugikan negara, itu kan perlu kajian di sana. Tapi kalau memang untuk melihat sesuatu apakah dapat motif terselubung sehingga, apalagi nih, mohon maaf banget apabila beliau tidak jualan, kita masih berpikir dia hanya just for untuk edukasi, beliau tidak jualan kok. Tapi yang kita pikirkan beliau juga jualan, dan itu mungkin bisa disandingkan tanpa kita sadari. Nggak boleh kita tutup mata. Sebenarnya beliau kalau juga sebenarnya jualan, nggak apa-apa nih kalau mau di record aja. Sebenarnya